Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nama saya Panggali Veraka. Saya Rafael Bintang Pamungkas. Saya Nabila Nur Oktaviani. Saya Nisa Virginia Kasogi. Jadi kita akan membuat video tentang apa? Pro kontra mini riset. Berdiskusi tentang pro kontra mini riset. Menurut lu mini riset tuh bagus nggak sih buat kita warga-warga SMP 20? Menurut gue sih bagus ya, soalnya itu jadi mengasah potensi kita juga, terus juga kayak bikin kita jadi punya pengalaman gitu. Tapi kan Indonesia tuh ribet ya, harus bulan-bulan kita harus ngejar-ngejar gurunya gitu. Justru itu jadi pelajaran kita sekarang supaya nanti pas kita kuliah jadinya gak bingung lagi harus ngapain. Ayo, itu kan apa banyak warga siswa SMP 20 tuh yang gak ngerti komputer gitu, belajar komputer aja nggak maksudnya nggak bisa mengoperasikan komputer gitu. Ya itu dia bisa belajar dari mini riset ini ya, biar nanti ya kan mini riset ini kan butuh komputer. Ya justru itu, jadi dia bisa belajar untuk nanti pas kuliah. Iya, biar nggak kelihatan bingung banget lagi gitu. Bingung banget gitu nanti gitu. Tapi kan menurut gua nih ya, mini riset itu tuh pekerjaannya tuh sedikit susah kan ya. Terlebih lagi kita ini sebagai murid juga harus bener ngebagi waktu kita dari ngerjain tugas sekolah, belajar, sama ngerjain mini riset itu bener-bener harus dibagi, jadinya susah. Apalagi kita suka dikasih PR yang banyak, terus kayak praktek-prakteknya juga kan, itu juga ngebagi waktu buat mendrisetnya gimana tuh, susah kan. Ya bisa ya, karena itu justru kita bisa belajar memanage waktu. Ya, terus juga kita jadi bisa belajar gimana sih caranya kita supaya bisa membagi jam main dan jam untuk belajar dan ngurus hal-hal yang penting. Itu juga bisa berfungsi kalau misalkan sehari-hari kita punya banyak waktu luang yang gak ngapa-ngapain, itu bisa diisi sama kegiatan yang udah diajukan dari sekolah, jadi kita gak banyak menggunakan waktu untuk hal yang negatif. Tapi apa ya, menurut gua nih ya, tuh mini riset tuh ribet gitu, gara-gara yang pertama tuh harus kompresin komputer, belum lagi nggak punya komputer harus warnet gitu, harus minjem gitu, udah gitu kan apa banyak waktu yang kebuang gitu. Mending kan buat belajar atau buat ngapain gitu ya, lebih enak tuh soal UN gitu, soalnya UN tuh tinggal satu kali sehari doang gitu, udah bisa gitu. Nah itu kalau kita tuh harus belajar kan, nah belajar kita tuh bisa dibagi untuk mempelajari hal yang aksi gitu, bukan cuma tentang akademik aja, tapi juga aksi kita untuk melakukan sesuatu hal, itu juga namanya belajar. Untuk komputer menurut aku itu banyak banget hal yang bisa dia lakuin, kayak misalnya dia bisa nulis dulu nih di kertas apa yang mau dia tulis supaya nanti cepet dia bisa minjem punya temen atau enggak ke warnet. Dia juga bisa bikin di handphone dulu, habis itu baru dia rapihin tulisannya, entah minjem punya temen atau ke warnet. Pasti banyak cara supaya mereka bisa ngelakuin itu. Ini nih ya, kelemahan mini riset menurut lo apa sih gitu ya, menurut lo mini riset tuh kelemahannya apa gitu? Ya mini riset itu pastinya kelemahannya murid-muridnya yang belum siap, tapi justru itu kita jadi bisa memberikan persiapan yang lebih untuk kedepannya. Begitu ya. Tapi kalau gue nih ya, kelemahan mini riset itu banyak gitu, enggak. Nah ini juga soal gurunya juga nih, yang kadang-kadang tuh satu dengan yang lain tuh nggak sinkron gitu. Kadang kayak kemarin gitu kan, gua boleh kan ngomong gua ya, kayak gua gitu kan kemarin apa ngelihat PPT punya teman, kata punya temen gue direvisi itu gara-gara apa powerpointnya kebanyakan. Terus gue tanya teman satunya lagi, katanya tumpahin aja semuanya powerpointnya, dimasukin ke apa mini set, masukin ke powerpointnya. Itu menurut lu gimana itu? Ya kata Bu Lisa, perspektif guru tuh beda-beda, jadi jangan dibuat masalah aja gitu. Nah tapi kan itu bakalan susah tuh pas di 4 5 yang pas guru pengujinya yang ini enggak serk, yang itu serk gitu. Menurut lu gimana? Gini loh, menurut gue pribadi, kayak waktu itu
perspektif guru penguji gue itu harusnya gue numpahin semua yang gue tulis di mini riset tuh ke PPT. Tapi yang gue lakuin gue tuh cuma nulis poin-poinnya aja. Tapi gurunya pun gak merasa itu salah karena setidaknya gue tetap ngerti isi dari mini riset gue walaupun gue nggak tulis. Tapi kan gue tetap presentasiinnya tuh tetap full kan. Jadi menurut gue itu bukan masalah yang harus dipermasalahin sih. Oh gitu ya. Menurut lu gimana tentang mini riset ya? Nih Ya, menurut itu tergantung keputusan menurut lu ya, lu lebih bener-bener suka mini riset atau UN? Kan menurut gue itu kan kalau mini riset itu kan kita meneliti yang itu ada beberapa, ada yang tentang bener-bener materi sekolah dan ada beberapa yang di luar penelitian-penelitian lainnya. Nah, kalau menurut gue itu UN itu kan kita tuh dalam belajarnya itu benar-benar belajar tentang apa yang kita pelajarin. Tapi kalau menurut kan kadang enggak ya. Jadi menurut lu gimana? Menurut gue ini kalau kayak gue setuju sama UN, gue juga setuju sama mini riset. Dua-duanya menurut gue punya meaning yang beda. Kalau misalnya UN itu kayak memberikan lu kepintarannya itu tentang akademik, sekitar akademik. Karena kalau UN mau gak mau maupun mau bisa ataupun mau gak bisa, lu pasti bakal berusaha untuk bisa dong. Sedangkan mini riset itu lebih ke pelajaran untuk bukan tentang akademik. Jadi kayak gimana cara lu membuat sesuatu karena tanpa lu sadarin di kehidupan lu sehari-hari lu tuh butuh untuk bisa menulis mini riset untuk apapun itu, untuk pekerjaan lu di masa depan ataupun kuliah ataupun SMA lu butuh itu. Jadi menurut gue duanya penting. ada kita mengakui salah. Aduh, ya jadi kesimpulan menurut kita tuh gimana ya tentang mini riset ya? Kesimpulannya Kesimpulan masing-masing aja ya. Ya, kesimpulan. Kalau kesimpulan menurut gua, kita itu mungkin UN itu bagus, cuman mini riset juga bagus. Bahkan itu juga bisa dari apa yang tadi yang gue dengar itu, dia itu juga bagus buat karir kita di masa depan. Dimulai dari melatih pikiran kita tentang penelitian sesuatu, meneliti sesuatu hal yang bakal kita teliti, dan kita juga dalam mini riset itu juga banyak kelebihan lainnya yang kayak seperti kita kan bakal presentasi di depan gitu, jadinya mungkin melatih public speaking kita juga biar kita lebih percaya diri atau yang lainnya, dan tentunya nggak monoton lah kayak yang lainnya. Itu menurut gua. Kalau menurut lu Nah, gimana? kalau menurut gue sih tentang mini riset ini ya, menurut gue mini riset ini sih cukup bagus sih ya buat melatih apa komputer gitu, untuk melatih speaking yang si Rafael bahas, sama melatih ya itu apa ke apa tim gitu kan. Soalnya ini mini riset kan nggak di sendiri nih orang kerjain, tapi kerjasama kan berdua. Nah itu bagus itu untuk mengasah tim gitu. Udah gitu juga kan mini riset ini kan untuk jangka panjang, seperti buat nanti kalau misalnya kalian apa misalnya di S1 atau S1 perkuliahan akademis atau gimana ya kan, itu juga bagus sih menurutku mini riset ya itu doang. Kalau menurut Nabila gimana? Ya sama sih. Ya menurut Jelasin juga. aja, jelasin. Ada waktu? Ya untuk melatih kita ya biar bisa komputer, terus melatih banyak sih, melatih apa aja dah bisa. Kalau misalnya kesimpulan menurut gua, mini riset itu bagus untuk pengalaman kita, cuma tetap aja pasti ada plus minusnya. Plusnya adalah bagus untuk pengalaman kita di masa depan, tapi minus ya itu ada sambungannya juga, karena gak semua mental kita tuh sanggup untuk mini riset. Karena gini loh, kayak walaupun kita udah pelajarin untuk masa depan, tapi pastinya juga beda keadaan mental kita sekarang sama nanti, itu pasti beda, kesiapan kita pun pasti beda kan. Itu plus minusnya. Kesimpulannya maupun mini riset ataupun UN, menurut aku dua-duanya sama-sama memastikan bahwa kita siap untuk sekolah yang lebih lanjut lagi. Oke. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.